Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya dan bagaimana cara menyikapi jika seorang ustadz menceramahi para santri tentang sesuatu yang tidak baik, akan tetapi ustadz tersebut seolah-olah memojokkan santri yang sedang diceramahi, dan seolah-olah ustadz tersebut tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik atau sesuatu keburukan. Terima kasih. Garis besarnya begini, ustadz, murid, pelajar, siapapun dia, dokter, kayak namanya, semuanya itu manusia. Semuanya manusia. Dan yang namanya manusia, ya, kullu bani Adam khata'. Semua yang namanya anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Nah sekarang ustadznya itu anak Adam apa anak siapa atau anak batu? Anak Adam kan, berarti dia berarti banyak kesalahannya juga. Tetapi banyak kesalahannya di sini, kenapa? Apa fungsinya? Apakah untuk kita saling salah menyalahkan? Tidak. Tapi untuk kita saling memaafkan, saling menasihati dengan cara yang baik, saling memperingati untuk sama-sama bertaubat. Kan itu fungsinya sebenarnya. Jadi jika ustadz Anda benar-benar salah, maka maafkanlah dia. Bukan hanya ustadz saja, siapapun yang ada. Siapapun yang ada kenal di dunia ini, jika bersalah maafkan. Ya, man 'afa an akhihi 'afallahu anhu. Barang siapa memaafkan saudaranya, Allah maafkan dosanya. Nah, sekarang Anda mau dimaafkan dosanya, mau diampuni dosanya oleh Allah atau tidak? Pasti mau dong. Jika mau, maafkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, lebih-lebih guru-guru kita yang sebesar apapun kesalahannya, insya Allah kebaikannya jauh lebih besar. Karena ilmu yang diberikan ini, ilmu ini kan semua kita tahu betapa besar manfaatnya di dunia dan di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dunia dan akhirat kita dapatkan dengan ilmu. Jadi maafkanlah dia, maafkanlah gurunya, dan banyak berdoa, beristighfar, doakan guru, doakan teman-teman, dan berhusnuzanlah juga. Ya, jangan sampai, maksud saya, Anda saja yang mungkin baper barangkali atau sensitif atau mungkin apalah, kan itu juga ada saja kemungkinan. Jadi maafkanlah lebih-lebih guru yang kalau sampai kita salah, ampun kita berburuk sangka kepada guru, sementara guru sebenarnya tidak bersalah, maka justru su'ul adab seperti itu akan mensirnakan keberkahan ilmu. Kalau sudah sirna berkah ilmu itu, bisa jadi manfaatnya tidak kelihatan di masa yang akan datang. Nauzubillah. Al-Maghfurullah Maulana Syekh, guru besar kita, Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, senantiasa mengajarkan kita semua berdoa sebelum belajar. Doanya apa? Allahumma astur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutup aib guruku dariku. Wala tudhhib barakati ilmihi minni, dan jangan lenyapkan keberkahan ilmunya dariku. Apa makna daripada doa yang nyaris diwajibkan kepada semua penuntut ilmu oleh beliau? Ya Allah, tutup aib guru kami dari kami. Maknanya apa? Maknanya pasti ada aibnya, pasti ada aibnya. Tapi janganlah kita fokus di situ, fokus sama aibnya. Fokuslah sama ilmunya, fokuslah sama nasihatnya. Kalau aib-aibnya aja, tutup mata lah lebih baik. Berusaha dan terus berdoa sampai Allahumma astri, ya Allah bantu hamba agar tidak melihat aib guru kami. Maknanya ada aibnya, pasti ada dan mungkin banyak, tapi kita berdoa jangan sampai terlihat oleh kita. Kenapa? Wala tudhhib barakat, agar keberkahan ilmu itu tidak lenyap. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukum dan cara menyikapi sikap kita kepada orang tua yang kurang kasih sayang atau bahkan menyayangkan anaknya, terlebih kepada seorang ayah, apakah bersifat bodoh amat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga mirip-mirip dengan yang tadi sebenarnya. Hanya bedanya yang tadi masalahnya sama gurunya, ya, kalau ini sama orang tuanya. Ya, guru dan orang tua adalah orang-orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, yang tanpa beliau-beliau itu kita nihil
Wujud kita ini nggak ada apa-apanya di dunia ini. Ayo bayangkan nggak ada guru, nggak ada orang tua. Jadi apa kita? Ya jadi sampah. Kita menjadi baik, kita menjadi pintar, kita menjadi berpendidikan, kita menjadi kaya. Kalau bukan karena doa orang tua dan juga doa serta didikan guru, juga didikan orang tua, asuhan orang tua, dari mana itu? Dari mana kita bisa seperti itu? Kecuali ilmu laduni. Mau bilang ilmu laduni pun tidak lepas dari itu. Kenapa orang mendapatkan ilmu secara langsung dari Allah? Karena dia sudah berguru terlebih dahulu kepada para kekasih-kekasih Allah. Nah, begitulah lebih kurang ilmu laduni itu. Tidak ada yang namanya hidup sukses tanpa orang tua dan guru. Kalau sudah itu kita tanamkan, maka insya Allah kita akan lapang dada. Kita akan mudah memaafkan dan memaklumi, apalagi orang tua dan guru. Bahayanya begini, saudaraku. Kalau kita sama orang tua dan guru tidak lapang dada, apalagi sama orang lain, apalagi sama teman, apalagi sama murid besok. Oh, mungkin susah kita maafkan dia, kita mau nempeleng dia aja. Nah, maka berlapang dadalah. Ya, berlapang dadalah kepada semua orang, lebih-lebih kepada guru dan orang tua. Memang guru dan orang tua sama-sama punya adabnya, artinya punya kewajiban juga terhadap murid dan anak. Ya, misalnya orang tua sendiri, Rasulullah SAW sudah memerintahkan ittaqullah wa'adilu baina auladikum kama tuhibbuna an yabarrukum. Nabi mengatakan, wahai para orang tua, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Memang betul, orang tua juga tidak boleh semena-mena. Dilarang oleh Nabi, diancam oleh Nabi, disuruh bertakwa oleh Nabi, disuruh berlaku adil terhadap anak. Kama tuhibbuna an yabarrukum, sebagaimana kamu wahai orang tua, kata Nabi, ingin anak-anakmu berbakti kepadamu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Tapi anak juga punya kewajiban, sama-sama punya kewajiban. Dan kembali seperti tadi saya katakan, kullu bani Adam khata'. Semua yang namanya manusia itu pasti bersalah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Cari ridhonya. Ya, kalau sudah dapat ridhonya selesai. Jangan sibuk mencari pujiannya atau uangnya. Mungkin misalnya saudara Anda dikasih uang lebih banyak, atau dipuji lebih banyak, atau diperhatikan lebih banyak. Kan bukan itu tujuannya. Yang penting ridhonya sudah. Ridallah fi ridal walidin. Kalau sudah orang tua ridho, maka Allah ridho. Bisa jadi pahala kesabaran yang Anda yang Anda rasakan, jika Anda betul-betul sabar, jika mungkin merasa diperlakukan tidak adil, sabarlah. Maafkan orang tua, itu lebih tinggi lagi di sisi Allah derajatnya. Apalagi yang namanya sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang namanya kesabaran itu pahalanya tidak terbatas. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semua ridha kedua orang tua kita, karena dengan itu barulah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.